Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yaitu Razil Sandiar akan mempresentasikan tugas desain thinking untuk pengganti UTS. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ferdi Ilham Muhammad Zamzam dengan NIM 1401243325 dan di sini saya tidak sendiri, saya akan dibantu oleh teman-teman saya yaitu ada Anissa, Januar, Cecilia, ada Faras. Next. Nah, berikut adalah outline yang akan kita bahas. Yang pertama ada design challenge, yang kedua pengumpulan data primer satu, yang ketiga ada guidator, yang keempat ada card sorting, yang kelima ada affinity diagram, yang keenam ada user persona, yang ketujuh ada HMW, how might we, dan insight, dan yang kedelapan ada kesimpulan. Boleh di next. Nah, untuk desain challenge yang kita bawakan, sebelum itu kita akan memperkenalkan masing-masing tim dengan kekuatannya masing-masing. Nah, itu ada saya sendiri yaitu sebagai uh, pemberian ide, ada Anissa sebagai konseptor, ada Januar sebagai kreativitas, ada Cecilia sebagai desain, ada Farah sebagai ilustrator. Nah, desain challenge yang kita angkat yaitu kebersihan sanitasi toilet kampus FEB. Dan user yang digunakan ada warga FEB Telyu yang meliputi ada mahasiswa, dosen, dan pegawai. Untuk tujuannya yaitu toilet kampus lebih nyaman dan steril. Untuk kriteria keberhasilan ada tidak ada noda atau kerak atau lebih aman. Untuk batasan masalah, yang pertama ada regulasi kampus terhadap penerapan desain challenge. Yang kedua, dana yang dibutuhkan kurang lebih 1 juta rupiah. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada data primer satu. Next. Nah, untuk yang pertama, informasi yang sudah diketahui. Nah, informasi yang sudah diketahui yang pertama ada toilet gedung FEB sangat kurang perhatian dalam segi kebersihan. Yang kedua, pada toilet pria dan wanita terdapat noda dan kerak pada klosetnya. Yang ketiga, toilet FEB tidak mempunyai sirkulasi yang bagus dapat menunjang pertumbuhan virus. Yang selanjutnya, dudukan toilet yang kotor dapat menimbulkan berbagai macam penyakit reproduksi. Yang yang kelima, yaitu kebersihan toilet yang kotor menjadi terjadinya penyakit menular seperti kanker serviks. Dan yang kedua yaitu informasi yang belum diketahui tapi perlu diketahui. Yang pertama, berapa kali sih toilet FEB dibersihkan? Yang kedua, apakah user terganggu dengan kondisi FEB sekarang? Dan selanjutnya ada berapa jumlah personil petugas kebersihan FEB? Selanjutnya, apakah ada perbedaan antara toilet mahasiswa dan dosen? Poin kelima, apakah ada keluh kesah dari petugas kebersihan terkait tugasnya? Dan selanjutnya, apakah sebanding beban kerja dengan pendapatan petugas? Dan yang terakhir, ada status kerja petugas kebersihan. Dan sumber informasi yang kita peroleh, wawancara dengan user toilet FEB Telyu, observasi langsung toilet FEB, pengalaman pribadi kelompok 7, dan yang terakhir, wawancara dengan petugas kebersihan toilet keluarga. Selanjutnya, Baik, selanjutnya untuk guide editor akan dilanjutkan oleh saya. Untuk guide editor ini kami melakukan wawancara secara mendalam dengan berbagai kategori user, mulai dari mahasiswa, dosen, dan staf. Salah satunya dari mahasiswa ini kami melakukan guide editor dengan Mahira. Mahira merupakan mahasiswa MBTI yang dimana dia merupakan user toilet perempuan. Mahira sendiri merasa terganggu dengan keadaan toilet perempuan karena memiliki suasana yang bau dan lantainya yang kotor. Selain itu, Mahira juga berpendapat bahwa dudukan toilet juga sangat kurang diperhatikan. Dudukan toilet sangat penting untuk dijaga kebersihannya. Boleh di next. Selanjutnya masih dari kategori user mahasiswa yaitu Bagas. Bagas merupakan mahasiswa pengguna toilet laki-laki. Untuk Bagas sendiri juga merasa terganggu dengan kebersihan toilet TPB, di mana sabunnya sering habis dan tidak direfill. Selain itu juga
tempat BAK untuk laki-laki juga kurang dijaga kebersihannya dan merasa bau karena exhaust-nya kurang berfungsi dengan baik. Boleh di next. Oke, untuk kategori user selanjutnya dari Bapak dosen yaitu Pak Ari. Pak Ari dosen MBTI, beliau lebih sering menggunakan toilet dosen dibanding toilet mahasiswa. Menurut Pak Ari, toilet dosen ini lebih bersih dan secara fasilitas lebih lengkap seperti sabun dan tisu yang selalu ada. Menurut Pak Ari juga, kebersihan toilet dosen lebih bersih dari mahasiswa karena dosen lebih memiliki kesadaran untuk menjaga toilet toilet dan Pak Ari tidak merasa terganggu dengan kebersihan toilet yang ada di FEB. Boleh di next. Oke, untuk selanjutnya yaitu kami melakukan guided tour dengan Ibu Nani. Ibu Nani merupakan staf kebersihan yang membersihkan toilet perempuan. Ibu Nani ini juga users pengguna sekaligus yang membersihkan. Ibu Nani sudah bekerja sejak 2009 dan status kerjanya masih pegawai kontrak. Ibu Nani tidak merasakan keluhan terkait kebersihan toilet FEB. Untuk informasi, toilet FEB ini yang perempuan dibersihkan sehari sebanyak 4 kali. Boleh di next. Untuk selanjutnya, user yaitu Pak Yuda sebagai staf kebersihan toilet yang membersihkan toilet pria. Untuk Pak Yuda juga tidak merasakan ada kendala terkait kebersihan toilet FEB, cuman Pak Yuda membersihkannya sebelum datang atau setelah pulang. Boleh di next. Oke, untuk user ini yaitu selanjutnya Pak Budiman. Pak Budiman merupakan staf administrasi Koperasi FEB. Pak Budiman ini lebih sering menggunakan toilet mahasiswa karena kondisi tempat kerjanya dia lebih sering berada di lantai bawah. Dan ketika ada keperluan atau kebutuhan di lantai 2, Pak Budiman menggunakan toilet FEB, toilet dosen, maaf. Menurut Pak Budiman tidak merasakan ada keluhan terkait kebersihan toilet FEB, serta harus dipertingkatkan untuk kebersihan toilet FEB. Boleh di next. Selanjutnya adalah card sorting. Next. Kelompok kami melakukan card sorting yang dimana menyajikan foto-foto gambar-gambar langsung, yaitu yang bersumber dari toilet perempuan dan toilet laki-laki. Kami menyajikan 8 foto yang dimana nanti kami meminta narasumber yang kami ajak untuk wawancara agar mengurutkan prioritas mana sih yang harus dikedepankan dalam menjaga kebersihan toilet FEB seperti gambar-gambar yang ada di pada slide. Boleh di next. Berikut dokumentasi daripada narasumber yang kami lakukan. Ada dari segi mahasiswa, boleh di next. Dan ini ada staff dan juga Bapak dosen, boleh di next. Nah, untuk rangkum semua, untuk prioritas pilihan pertama, dominan itu nomor 5, yang dimana nomor 5 itu memprioritaskan terkait kebersihan dudukan toilet agar terbebas dari noda dan kerak. Boleh di next. Dari wawancara yang telah kami lakukan, dari 9 narasumber tersebut menghasilkan 4 dari 9 responden memilih dudukan kloset yang kotor dan kuning untuk dijadikan saran kebersihan sanitasi toilet. Kemudian, 2 dari responden memilih tidak adanya filter air dan kerusakan elemen unit menjadi pilihan pertama sebagai saran kebersihan. Selanjutnya, 2 dari 9 responden memilih lantai kotor dan bernoda hitam menjadi pilihan pertama. Dan terakhir, 4 dari 9 responden memilih tidak berfungsinya S house menjadi pilihan terakhir sebagai saran kebersihan toilet FEB. Boleh di next. Selanjutnya affinity diagram akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada affinity diagram. Affinity diagram dari kelompok kami yaitu kebersihan sanitasi khususnya toilet gedung FEB Telyu University. Lalu ada deskripsi pada affinity diagram ini, keadaan toilet FEB
Telium menjadi sorotan kami, terutama mengenai kondisi kebersihan setiap unit toilet, di mana yang kita tahu kurangnya perhatian yang diberikan. Lalu ada source and material, kami memiliki dua, yaitu observasi dan us- user interview. Berikut affinity diagram dari para narasumber kami. Eh, Contohnya seperti Sandrina, di, dia bilang kalau filter air itu hal yang paling utama untuk ke dalam kenyamanan toilet. Tapi menurut Mahira, dudukan kloset harus lebih diperhatikan kebersihannya. Lalu ada Tiara, toilet kumuh dan bisa menjadi sarang penyakit. Lalu Reski, nuansa toilet yang terkesan lembab dan kumuh. Lalu Bagas, tempat BAK yang berkerak dan tidak ada wewangian. Lalu ada Ibu Nani, toilet mahasiswa hanya disediakan tisu. Lalu Pak Budiman, ukuran tempat sampah harus menyesuaikan space toilet. Lupa Ari, dari segi kebersihan toilet dosen lebih bersih daripada mahasiswa. Lalu yang terakhir ada Pak Yuda, yaitu bingungnya dalam jadwal pengaturan kebersihan toilet. Lalu ada kategori setiap kelompok. Yang pertama, kondisi sarana dan prasarana toilet, yaitu toilet hanya disediakan tisu saja. Lalu ada performa fungsional elemen body, yaitu dudukan kloset yang kotor dan kuning. Lalu ada problem internal dan eksternal pekerja, gaji yang belum mencapai UMR. Lalu yang terakhir ada pengaruh kenyamanan toilet, yaitu aroma kurang sedap. Toilet perempuan harus diberikan pengharum ruangan lebih. Ya, selanjutnya ada user persona, bisa dilanjut next. Ya, pertama ada Mahira. Eh, Mahira ingin toilet FEB ini aman dan nyaman. Mahira ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan toilet kampus dan cara menyiram setelah buang air kecil atau besar, mengurangi intensitas air menggenang dalam toilet, dan membuang sampah pribadi pada tempat sampah. Yang kesulitan yang dihadapi oleh user tersebut yaitu perasaan yang jijik mengenai toilet yang kotor dan berkerak, merasa bukan tanggung jawab user dalam merawat kebersihan toilet, merasa dirugikan karena hal tersebut merupakan bagian dari fasilitas kampus yang kurang memuaskan. Lalu perasaan Maira setelah melakukan berpartisipasi menjaga kebersihan toilet, yaitu Maira tidak harus melakukan kegiatan kebersihan toilet karena berpegang pada petugas kebersihan. Lalu tidak masalah ketika harus membawa perlengkapan pribadi seperti tisu dan sabun sendiri karena bentuk kesadaran diri mengenai kesehatan reproduksi. Hal yang sudah dilakukan oleh user tersebut yaitu apabila menemukan toilet yang tidak sesuai, saya akan berpindah toilet di lantai lain yang menurut saya di lantai tersebut toilet bersih. Saya telah melakukan kebersihan mulai dari diri, di mana saya selalu membuang sampah pribadi pada tempatnya dan menyiram setelah ketika menggunakan dan memastikan sudah bersih. Memanfaatkan perlengkapan pribadi untuk sterilisasi toilet sebelum digunakan. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada Pak Ari ya, Pak Ari selaku dosen di MBT FEB TLU. Pak Ari ini ingin kualitas air dan pengharum ruangan lebih diperhatikan lagi untuk dosen. Karena air di FEB TLU ini masih bercampur dengan tanah sawah dan menyebabkan kuning toilet. Kesulitan yang dihadapi oleh Pak Ari ini yaitu merasa kecewa karena tidak ada perbaikan atau perubahan dari waktu ke waktu mengenai kondisi air di TLU ini. Lalu toilet dosen ini memang sudah bersih, namun tetap saja bau yang tidak sedap sangatlah mengganggu ketika digunakan. Pada Gens user ini, Pak Ari merasa hal tersebut bukan suatu masalah yang besar. Ketika masih digunakan, toilet dosen tidak memiliki banyak kekurangan, jadi menurut beliau bisa dikatakan aman. Dan ketiga, harapan terpenuhi sebab fasilitas toilet dosen lebih lengkap.
Hal yang dilakukan oleh user tersebut yaitu Fahri jarang sekali dan hampir tidak pernah menggunakan toilet mahasiswa. Fahri juga eh, kesibukan mengajar, tidak ada waktu untuk memberikan saran mengenai kondisi air toilet, toilet FEB, TLU dengan tim logistik atau petugas kebersihan. Bisa di next. Selanjutnya ada Ibu Nani. Permasalahan pada Ibu Nani ini selaku petugas toilet perempuan, user ini ingin kesadaran kebersihan semua pengguna toilet FEB TLU tetap dipertahankan. Juga sarana dan prasarana antara toilet dosen dan mahasiswa disamakan. User merasa senang dengan pekerjaannya karena ketulusan dalam menjalankan pekerjaan terkait kebersihannya. Kesulitan yang dihadapi oleh Ibu Nani ini yaitu pendapatan yang di bawah UMR, memiliki tanggung jawab atas kebersihan toilet FEB TLU khususnya toilet perempuan, dan Ibu Nani ini status karyawan kontrak sejak 2009. Lalu perasaan Ibu Nani sebagai petugas kebersihan toilet perempuan itu alat-alat kebersihan dan kebutuhan lainnya sudah difasilitasi oleh pihak kampus bagian logistik dan aset, dan dosen mahasiswa memiliki kesadaran kebersihan toilet. Hal yang dilakukan oleh Ibu Nani ini, Ibu Nani selalu mensyukuri dan menerima sebesar apapun pendapatan yang didapatkan. Ibu Nani tidak masalah jika sedang membersihkan toilet ada mahasiswa yang ingin menggunakan toilet karena situasinya terburu-buru. Dan juga Ibu Nani menerima dan berharap suatu saat menjadi pegawai tetap. Bisa dilanjut, next. Selanjutnya ada Pak Budiman selaku staf administrasi koperasi FEB. Permasalahan pada Pak Budiman ini, user tidak merasa memiliki permasalahan dengan kebersihan toilet FEB. User mengatakan toilet FEB TLU ini sudah dikatakan bersih. Kesulitan yang dihadapi oleh Pak Budiman ini yaitu lebih sering menggunakan toilet mahasiswa dibandingkan toilet dosen. Perasaan Pak Budiman ini eh, pada kebersihan toilet FEB Unitel ini sudah dikatakan bersih, dan hal yang sudah dilakukan oleh Pak Budiman ini apabila user sedang berada di lantai 2, user menggunakan toilet dosen. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. HMW dan Insight. HMW finalnya yang pertama, bagaimana kondisi sarana dan prasarana toilet. Yang kedua, bagaimana fungsional elemen pada bodi toilet. Yang ketiga, bagaimana kondisi internal dan eksternal petugas. Yang terakhir yaitu apa saja yang mempengaruhi kenyamanan toilet. Insight statement-nya yang pertama, sebagai mahasiswa, saya ingin menggunakan toilet nyaman dan aman karena sangat berpengaruh pada kesehatan reproduksi. Yang kedua, sebagai petugas, saya ingin membuat jadwal kebersihan secara teratur karena mahasiswa berlalu lalang ketika toilet dibersihkan. Yang terakhir, sebagai dosen, saya tidak terlalu masalah dengan kondisi kebersihan toilet karena toilet dosen sudah terjamin kebersihannya dan fasilitasnya lengkap. Boleh di next. Kesimpulannya, berdasarkan proses design thinking yang sudah kami lakukan, untuk memahami user, mulai dari pencarian data Premier 1, Guetur, car sorting, infinity diagram, user persona kami, menarik kesimpulan bahwasannya terdapat perbedaan setiap user dalam hal kebersihan toilet FEB TLU. Beberapa user merasa terganggu dengan kebersihan toilet FEB dan beberapa merasa tidak terganggu. Selain itu juga terdapat perbedaan pada toilet dosen dan mahasiswa dalam segi fasilitasnya dan kebersihannya. Hal tersebut memungkinkan adanya perbedaan persepsi setiap user terkait kebersihan toilet FEB TLU. Selain itu juga, kelompok kami menemukan informasi terkait pendapatan yang diterima oleh staf kebersihan masih di bawah
gajinya masih di bawah UMR dan status kerjanya itu belum sebagai pegawai tetap. Dalam tim petugas kebersihan toilet, perempuan maupun laki-laki sangatlah terbatas. Dengan itu, beban kerja mereka harus dilakukan, membersihkan membersihkan sebanyak 5 lantai dan sebanyak 4 kali sehari dan tidak memiliki jadwal yang tetap. Staf tersebut merupakan elemen penting karena berperan sebagai user dan membersihkan toilet FEB Teliu. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.